Shalom. Tuhan berikan pesan minggu ini adalah tentang memberikan syarat kepada Tuhan. Memang di sini dalam kehidupan ini kita lebih suka melihat sesuatu yang nyata, yang kelihatan, yang terbukti. Itu memberi kita sesuatu yang sepertinya lebih menguatkan, sepertinya lebih pasti gitu ya. Manusia senang sesuatu yang lebih pasti. Tapi minggu ini Tuhan mengingatkan kita khususnya di Yohanes pasal 20 ayat 25 tentang fokusnya ada pada Thomas. Iman Thomas. Saya selalu teringat kalau kita selalu memberikan syarat suatu keinginan yang harus Tuhan penuhi. Satu tanda. Dikatakan orang Yahudi itu minta tanda. Itu ada suatu kebiasaan, suatu adat. Minta tanda. Dan Thomas ini juga minta tanda. Kalau saya belum mencucukkan, kalau saya belum melihat dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Yang iman Thomas ini saya sebut mungkin bisa dengan kata iman horau. Horau itu sesuatu yang harus kelihatan secara fisik. Di situ dicatat dengan kata horau. Iman yang berdasarkan panca indera harus bisa dilihat, harus bisa dialami, harus bisa dirasakan, baru percaya. Iman yang seperti ini sebenarnya membuat kita sulit untuk bertumbuh. Bahkan Thomas itu juga di dalam Alkitab, Thomas disebut juga dengan Didimus atau kembar. Rupanya dia adalah kembar. Beberapa yang menyebutkan dia sebagai si Thomas si peragu. Thomas yang meragukan Tuhan ketika Tuhan bangkit. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan iman Thomas ini. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan yang pesankan pada kita, jangan diam di sana. Jangan hanya meminta tanda. Karena kalau kita hanya diam dalam iman yang Thomas, maka iman itu hanya menjadi iman yang kembang kempis, naik turun. Iman yang hanya meminta syarat-syarat pada Tuhan. Iman yang tidak mempunyai pengharapan. Nanti kita akan sama-sama belajar di situ. Nah di Markus pasal 9 ayat 22-24 misalnya, ini catat saja tuh, terus saya dibaca. Di situ dikatakan bahwa ada seorang ayah yang anaknya kesurupan di situ. Dan dia minta tolong pada Yesus. Ingin anaknya disembuhkan. Tetapi yang menarik adalah perkataan ayah ini yang mengatakan, Yesus tolonglah anakku kalau engkau bisa. Kalau engkau bisa. Dan Yesus itu menegur orang ini. Kalau aku bisa katamu. Lalu orang ini cepat-cepat berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Engkau pasti bisa. Ini satu yang membuat suatu iman itu tidak bisa bertumbuh. Karena meragukan apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang sudah Tuhan sampaikan. Dan iman seperti ini hanya mengandalkan penglihatan-penglihatan. Sedangkan di Ibrani misalnya, pasal 5 ayat 12, di situ Paulus keras sekali menegur bahwa dari sudut waktu seharusnya kita ini, saya ini, Bapak Ibu ini harusnya sudah jadi pengajar. Sudah bukan lagi orang yang hanya tahu dasar-dasar firman, tetapi harusnya sudah mengajar, harusnya sudah menguasai, harusnya sudah mengerti. Bukan hanya meminta tanda-tanda. Mungkin ketika orang baru bertobat, kita bisa mengerti, kita bisa memaklumi bahwa dia perlu diteguhkan, dikuatkan dengan tanda-tanda mujizat, dengan tanda-tanda dari Tuhan yang begitu banyak. Tetapi Paulus katakan dari sudut waktu seharusnya, seperti Thomas misalnya, harusnya sudah jadi pengajar, bukan meminta tanda-tanda lagi. Dan 1 Korintus pasal 3 ayat 2 katakan misalnya, harusnya kamu itu harus makannya bukan susu lagi, makanan keras. Susu itu hanya untuk yang baru, yang masih imannya masih baru mengenal Kristus. Makanya susu. Tetapi untuk orang yang sudah lama, yang sudah mengikuti seperti Thomas 3,5 tahun, melihat sendiri, mengalami sendiri, seharusnya sudah memakan makanan yang keras. Nah memang kita tidak bisa mengatakan bahwa Thomas ini tidak memiliki iman. Banyak yang mengatakan dia lack of faith atau imannya jadi peragu, jadi tidak yakin. Dan itu perlu dibangkitkan kembali. Iman yang seperti itu harus ditumbuhkan kembali. Nah kemarin Bapak sudah menyampaikan bahwa ada sikap yang harus dibangun, yaitu menjadi seorang yang paham akan keberadaannya. Menjadi partner Tuhan di bumi. Dan pesan ini sangat menekankan bahwa
Tidak seharusnya Tuhan memberikan bukti-bukti yang selalu harus visual, harus bisa dilihat, baru kita percaya. Karena masih banyak, di sini katakan orang percaya yang harus dibuktikan secara nyata. Sedangkan sudah ada waktu pengiringan yang cukup lama, dan ini adalah tidak wajar, tidak seharusnya begitu. Masih ada bukti-bukti lain, tidak harus bisa dilihat, tidak harus bisa diraba, tidak harus selalu bisa dirasakan. Nah, pagi hari ini, saya akan mengajak kita membaca dahulu di Yohanes pasal 20. Kita baca sekali lagi. Di Yohanes pasal 20, ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan ayat 25 sampai 29. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini yang menjadi penekanan di pagi hari ini. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tapi kita percaya. Thomas harus melihat, orang menyaksikan sendiri secara fisik, baru percaya. Tetapi Paulus mengatakan seperti di Roma pasal 12 ayat 2 misalnya, kita harus berubah, kita harus bertumbuh, kita harus berkembang di dalam Kristus. Tidak bisa hanya diam di posisi horau. Kita akan baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Paulus katakan, orang benar hidup karena percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini Paulus kembali menekankan kepada jemaat Korintus. Kita hidup, orang percaya itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan di sini Paulus makanya kata eido melihatnya. Eido itu boleh dikatakan ada satu tingkatan melihat yang lebih tinggi dari horau. Mungkin ibu bapak masih ingat ketika Yesus mengatakan, lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai. Tapi Tuhan pelihara, itu mereka kata eido. Artinya diamati, coba kamu lihat, coba kamu amati bagaimana mereka hidup. Sudah ada level yang lebih tinggi, diamati pergerakannya, diamati kehidupannya. Tapi Paulus katakan ini pun tidak cukup. Orang benar hidup bukan hanya melihat secara fisik, bukan hanya mengamati, tapi karena percaya. Ada unsur iman. Ada iman yang membuat hati percaya. Walaupun belum melihat, walaupun tidak melihat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus merubah paradigma kita. Kita harus mengembangkan iman kita menjadi iman yang percaya. Bukan iman yang mengamati, bukan iman yang melihat. Jadi katakan, Thomas mempunyai beberapa julukan. Dia dikatakan Didimus, dia dikatakan Doubting Thomas, Thomas si peragu, Thomas yang tidak percaya. Tapi kalau ibu bapak pelajari, setelah peristiwa ini, rupanya Thomas ini berubah. Dia bahkan berangkat ke India, dia menginjili di sana dan dia mati di sana, martir di sana. Ada satu perubahan yang sangat besar dalam kehidupan Thomas. Walaupun dia boleh katakan agak menjauh dari rasul-rasul yang lain ke India. India itu sudah jelas adalah orang-orang yang tanda kutip tidak mengenal Tuhan. Bukan orang-orang Yahudi ke negeri asing, tapi dia berangkat ke sana. Dia menginjili di sana dan dia dikenal sebagai rasul yang menginjili di India. Atau Apostles of India. Itu adalah julukan terakhir dari Thomas. Perubahan dari seorang Thomas yang peragu menjadi rasul yang di India. Yang menyebarkan Injil
sangat sesuatu yang luar biasa. Sama seperti kehidupan Petrus yang dikuatkan kembali sehingga dia mempunyai iman untuk terus bergerak. Oleh karena itu, pagi hari ini saya beri judul yang pertama adalah kita harus mengalami perubahan pikiran dan bergerak maju. Jangan diam. Jangan diam dengan hanya standar melihat. Jangan diam hanya dengan standar mengamati. Bagaimana caranya? Bagian yang pertama adalah dengan mengaminkan setiap janji-janji Tuhan. Kalau ibu bapak googling, coba cari berapa banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Ada yang menuliskan katanya ada 35.703, 3573 janji-janji Tuhan. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang diberikan. Ada janji penyertaan. Yesus sendiri mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa kita percaya akan hal ini? Kita belum melihat. Atau kita tidak melihat wujud Yesus secara nyata menyertai kita. Atau ada di samping kita secara fisik. Tapi apakah kita percaya? Apakah ibu bapak percaya? Akan janji Yesus ini yang mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai selesai. Sampai kita selesai hidup di dunia ini. Atau ibu bapak melakukan sesuatu. Ada janji Tuhan mengatakan, doa, mintalah, carilah, ketuklah, maka kamu akan mendapat. Apa kita percaya? Belum dilihat. Belum ada wujud nyatanya. Apakah percaya Tuhan akan memberikan? Atau mungkin ibu bapak takut akan sesuatu. Ada janji Tuhan yang mengatakan, di Mazmur misalnya, Mazmur 34 ayat 7-8 dikatakan, Tuhan bahkan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga atau berkemah di sekeliling orang percaya. Kita mungkin tidak melihat wujud malaikat di sini. Tapi Tuhan katakan, ia menyuruh malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling orang yang percaya untuk melindungi anak-anaknya. Ada janji-janji yang Tuhan katakan. Ada janji-janji yang Tuhan janjikan. Apakah kita percaya janji itu? Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Seperti yang Paulus katakan tadi, ada janji tentang kuasa. Janji tentang kuasa. Yesus mengatakan semua kuasa di bumi dan di surga sudah Allah berikan kepada Yesus. Jadi ada satu konsep yang salah kalau kita berpikir bahwa iblislah yang lebih hebat di dunia ini. Karena Tuhan katakan semua kuasa sudah Allah berikan di bumi dan di surga kepada Yesus. Yesus lebih berkuasa daripada iblis. Iblis hanya menipu, mempengaruhi, menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan baca di 1 Korintus pasal 2 ayat 4-5. Di sini ada satu yang menarik. Kadang-kadang manusia ini hidup harus selalu minta bukti. Latar belakang pendidikan saya adalah teknik. Dalam ilmu teknik itu disebut ilmu eksakta. Eksakta itu sesuatu yang pasti. Banyak rumus-rumus matematika. 1 tambah 1 harus jadi 2. Tidak mungkin jadi 3, tidak mungkin jadi 4. Sudah pasti. Minta kepastian. Tetapi dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Bahkan Alkitab mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 1. Sesuatu yang tidak terselami. Tidak bisa difahami dengan pengertian manusia. Nah di sini Paulus katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat manusia. Maksudnya di sini ya kata-kata hikmat manusia. Atau yang meyakinkan, yang hebat, yang luar biasa. Tapi si Paulus katakan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, yang dikatakan dengan kekuatan roh. Kekuatan roh kudus, kuasa roh kudus. Bukan Yesus katakan ketika ia menampilkan diri kepada murid-murid, waktu itu tidak ada Thomas. Dan kemudian ada Thomas, Tuhan katakan, jadilah. Kabar Injil, jadikanlah murid-muridku, aku berikan kuasaku. Tuhan berikan rohnya pada kita semua. Ada kuasa roh. Dan dibuktikan dalam peristiwa Pentakosta waktu itu. Turun roh Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kuasa roh. Ini ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh ilmu pengetahuan. Kalau kita ikut dunia, maka dunia mengatakan roh itu tidak bisa dibuktikan. Roh itu tidak ada. Memang ada yang mencoba membuktikan bahwa roh itu ada dengan teknologi. Tapi yang dimasukkan di sini adalah
kekuatan roh Allah. Di mana kita tidak bisa menyaksikan tapi bisa dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Dan itu yang Paulus katakan pada jemaat di Korintus. Dia akan datang bukan dengan perkataan-perkataan yang hebat, perkataan-perkataan yang masuk akal, tapi dengan kuasa demonstrasi roh. Ini yang Paulus katakan, ada demonstrasi roh. Orang-orang dilepaskan, orang-orang dibebaskan, orang-orang disembuhkan. Tidak bisa dimengerti dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa dimengerti dengan ilmu kedokteran. Di Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakannya, sesungguhnya aku sudah memberi engkau kuasa. Kita akan baca di Lukas pasal 10 ayat 19. Sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, kepada kita, pada semua orang percaya, untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan kuasa ini tidak terlihat, tapi bisa dinyatakan, bisa dimanifestasikan. Jadi di sini kita bisa ingat bahwa peperangan yang kita alami di bumi ini, dalam pertempuran iman kita itu seperti yang Bapak Gembala katakan, pertempuran melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara, roh-roh jahat. Bukan melawan darah dan daging, bukan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nyata, tapi di balik itu ada sesuatu yang berkuasa, ada roh jahat. Dan Tuhan katakan kita sudah beri roh yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat dari roh dunia. Dan Tuhan sudah berikan kuasa dan otoritas kepada kita semua. Kita akan baca di 1 Korintus pasal 4 untuk meneguhkan. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah ada tentang kuasa, tentang otoritas yang Tuhan sudah berikan. Jadi yang bagian pertama, seharusnya hal-hal ini yang menguatkan kita bahwa kita tidak perlu sebenarnya harus ada bukti yang kelihatan. Selalu meminta Tuhan, menyatakan sesuatu. Tuhan, aku harus ini dulu, harus dapat ini dulu, baru aku percaya. Bayangkan kalau kita menuntut Tuhan seperti itu, maka kalau kita akan kerdil. Kalau kita tidak akan berkembang. Boro-boro punya kuasa untuk sesuatu yang biasa-biasa saja belum bisa dicapai. Tuhan tadi katakan ada 3.573 janji. Apakah kita akan meminta Tuhan untuk menggenapi semua janji Tuhan dahulu baru kita percaya, baru kita bergerak. Mungkin sampai kiamat pun kita tidak akan bergerak. Kita tidak akan percaya-percaya. Karena itu bukan dasar dari kekristenan, bukan dasar dari iman. Iman adalah sesuatu yang kita percaya, walaupun belum melihat, walaupun tidak melihat. Jadi pertama kita aminkan semua janji-janji Tuhan, semua kuasa, semua otoritas yang sudah Tuhan berikan. Dan itu harus kita aminkan bahwa kita sudah memilikinya, walaupun belum atau tidak kelihatan secara kasat mata. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa Tuhan menilai iman percaya kita sebagai kebenaran. Tuhan menilai suatu kebenaran berdasarkan iman percaya, bukan iman yang melihat, bukan iman yang mengamati. Di Kejadian pasal 15 ayat 6 misalnya, dikatakan Abraham dibenarkan karena ia percaya. Tuhan tidak mengatakan Abraham dibenarkan karena dia orang hebat. Abraham dibenarkan karena dia adalah keturunan Adam. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan katakan Abraham dibenarkan karena ia percaya. Saya sedikit berfantasi, mengangan-angan. Bagaimana ketika Abraham dipanggil Tuhan, kalau dia hanya meminta sesuatu yang raw, sesuatu yang fisik. Tuhan berkati aku dulu. Tuhan aku lihat dulu, bahwa aku ikut Tuhan. Karena ini ada sesuatu yang menurut logika manusia sangat tidak masuk akal. Abraham hidup di daerah Mesopotamia, daerah yang sangat-sangat subur. Dipanggil keluar menuju Kanaan oleh Allah. Kalau kita bandingkan, kalau kita hitung-hitungan secara logika, mendingan di Kanaan atau mendingan di Mesopotamia? Jauh. Mesopotamia adalah daerah yang sangat subur. Tempat daerah sekitar ketika Tuhan menjadikan Taman Eden sangat subur. Sungainya banyak. Sumber alamnya banyak. Kebudayaannya sangat maju. Sudah modern. Bahkan penemuan-penemuan arkeologi menemukan ada zigurat atau semacam piramid-piramid. Ada bangunan-bangunan yang sudah sangat modern.
zaman itu, zaman Abraham. Untuk apa Abraham meninggalkan kota yang sudah nyaman, sudah enak, ke tempat yang bahkan dia tidak tahu, dan kita tahu Kanaan tidak sesubur Mesopotamia. Pertimbangannya tidak masuk akal. Bahkan di zaman sekarang pun tidak masuk akal. Tapi mengapa Abraham bergerak ke sana? Kalau hanya penilaian logis, hanya melihat, mungkin Abraham bisa survei dahulu ke sana. Dia bisa menyuruh anak buahnya survei ke sana. Lihat tanahnya bagaimana, subur enggak? Lihat tanahnya menjanjikan tidak? Bagaimana penduduknya? Di sini sudah menjadi kota modern. Di sana penduduknya mungkin masih terbelakang. Hanya logika, hanya penglihatan tidak akan membuat iman bertumbuh. Tetapi Allah katakan, Abraham percaya, ia bergerak, ia berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan itu Tuhan nyatakan sebagai kebenaran. Ada satu kebenaran di mata Tuhan. Bahkan dalam kehidupan Abraham mengalami sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Umur 100 tahun baru punya anak. Anak yang dijanjikan muncul. Atas Sarah yang sudah mandul. Bahkan sampai saat ini pun masuk akal. Sel telurnya mungkin sudah tidak ada. Kalau dokter periksa sudah mati, sudah kering. Sudah tidak datang bulan. Bagaimana bisa punya anak? Apakah iman kita akan didasarkan seperti hal-hal seperti itu? Lihat dulu. Dokter katakan tidak ada harapan. No hope. Tapi di dalam Tuhan, Abraham menunjukkan segala satunya mungkin. Bahkan yang tidak terlihat itu menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Dan di Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan jelas sekali. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dan bukti dari yang terlihat. Oh salah ya, bukan yang terlihat. Bukti dari yang tidak terlihat. Itu yang menjadi dasar kehidupan kita orang percaya. Iman itu untuk sesuatu yang tidak terlihat. Yang belum terlihat. Dan disitulah kekristenan itu menjadi hidup di dalam Tuhan. Karena kalau sesuatu sudah terlihat, maka Paulus katakan sesuatu yang terlihat tidak memberikan pengharapan lagi. Itu bukan pengharapan namanya. Kalau kita melihat sesuatu yang sudah pasti, itu bukan pengharapan lagi. Untuk apa kita mengharapkan sesuatu lagi? Sudah jelas di depan. Tidak perlu berharap lagi. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang belum kelihatan. Supaya kita punya pengharapan. Dan pengharapan ini yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Sama seperti Abraham. Belum melihat. Dan dia dikuatkan imannya. Melalui sesuatu yang tidak terlihat itu. Ada suatu cerita, ini kisah nyata. Ibu Bapak bisa googling juga, saya hanya selewat saja. Yaitu tentang, ada dua pasang sebenarnya. Misionaris yang diutus ke Zimbabwe. Atau daerah Zaire situ. Namanya David Platt dan Svea. Ini yang dicatat sebagai orang yang waktu itu ketika dua pasang ini menjadi misioner, yang satu pasang sudah kembali. Karena di situ kondisinya tidak memungkinkan. Mereka sangat menghalangi pengabaran Injil, bahkan misioner-misioner ditempatkan di daerah yang jauh dari kota, jauh yang terpencil, sehingga mereka tidak bisa menghubungi masyarakat setempat dan hidup dibantu, dikirimi makanan, telur, tetapi tidak boleh menginjili. Dan ini merupakan suatu yang membuat David Platt ini merasa misinya gagal. Dia merasa dia sia-sia, karena dia tidak bisa menginjili siapapun. Dan waktu itu hanya ada satu orang, anak kulit hitam, yang datang dan dilayani oleh si Svea ini, istrinya. Bahkan waktu itu istrinya dalam keadaan malaria, jadi kondisi tidak baik. Semua yang dilihat tidak menunjang. Bahkan dia kehilangan istrinya di situ, istrinya meninggal. Tapi sebelum meninggal, Svea ini sering bertemu dengan anak ini, karena anak ini mengirimkan makanan. Bawa telur, bawa sayur, dan dia memanfaatkan itu untuk menginjili anak ini. Dan singkat cerita, kedua orang ini akhirnya yang satu meninggal, yang satu kembali ke negeri asalnya dengan perasaan gagal. Tetapi Ibu Bapak coba di googling kembali, ada satu anak yang namanya Ruhi Gita Nagora. Dia ini ada seorang penginjil yang luar biasa, yang membawa kebangkitan di Zaire. Dan tahukah Ibu Bapak bahwa si Ruhi Gita ini adalah anak yang diinjili oleh Svea itu. Hanya satu orang yang diinjili oleh Svea ini. Dan dia menjadi penginjil besar di Zaire. Mungkin David Platt tidak melihat suatu kenyataan yang membawa harapan buat dia.
Tetapi Tuhan nyatakan lewat satu orang ini. Dikatakan di sini, dicatat, ruhi kita Nagora ini membawa 110 orang bertobat. Dia membuat 32 pos PI dan dia mendirikan sekolah Alkitab dan rumah sakit di Zaire. Hanya dari satu orang yang kalau secara mata jasmani tidak memberikan pengharapan apa-apa. Hanya mengatakan makanan, hanya mengatakan sayur. Tetapi Tuhan memakai dari satu orang ini menjadi penginjil besar di Zaire. Apa yang tidak terlihat. Kadang-kadang itu yang membawa kebangkitan besar dalam kehidupan manusia. Tuhan mengajarkan bahwa iman itu dianggap sebagai satu kebenaran. Dan iman itu percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Yang ketiga, sesuatu yang belum terlihat memberikan pengharapan. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Kita akan lihat, kita akan baca di Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sesuatu yang tidak terlihat membuat kita tekun. Karena pengharapan yang kalau sudah kelihatan itu bukan pengharapan lagi. Untuk apa mengharapkan lagi sesuatu yang sudah kelihatan? Kalau Tuhan katakan, aku memberikan padamu masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan, masa depan, sesuatu yang di depan, yang belum terlihat, sama yang mungkin apa yang sedang kita alami untuk tahun ini, belum kelihatan apa yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan berikan pengharapan. Kalau kita lihat kenyataan, semua mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Itu penilaian manusia, itu strategi manusia, itu rumus manusia. Dihitung, dilihat datanya, berdasarkan logika, berdasarkan apa yang bisa dilihat. Ada datanya, memang betul, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita menyangkal kenyataan. Ya, kita hidup bukan menyangkal kenyataan. Ada data yang disajikan, suatu bukti. Tetapi Tuhan katakan kita hidup bukan dari bukti dunia, bukan dari bukti data. Karena Tuhan katakan ada pengharapan untuk anak-anak Tuhan. Masa depan yang cerah, bukan masa depan yang gelap. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, ini ada janji Tuhan yang bisa kita ingat-ingat di tahun ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sebagai ayat terakhir akan saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah janjikan masa depan yang baik ketika kita percaya, walaupun kita belum bisa melihat. Baik, jadi kesimpulannya, ada 3 di sini yang perlu kita ingat kembali. Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya, walau belum melihat, walau tidak melihat. Yang pertama, yang tidak kelihatan itu mengandung janji-janji Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan otoritas, kuasa kepada kita. Yang kedua, bahwa iman itu harus bertumbuh. Dan ketika iman bertumbuh, Tuhan nyatakan hal itu sebagai kebenaran. Yang ketiga, bahwa yang tidak kelihatan itu memberikan pengharapan. Pengharapan akan masa depan yang cerah. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.